Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memaparkan laporan akhir PKM 70 judul FMIPA UNY 2020 yang berjudul Deskripsi Anatomi dan Histologi Saluran Pencernaan Rhinolopus pusillus di kawasan Kars Monere dengan Ketua Komsa Amar Baiki dan saya Bausam Surijal dan rekan saya Anita Rahma. Latar belakang dari proposal kami, Rhinolopus pusillus merupakan kelelawar terkecil dari suku Rhinolopidae dengan panjang lengan bawah 36 sampai 40,8 mm. Ciri khusus dari spesies ini adalah mata kecil, daun hidung tidak menutupi mulut, tidak memiliki lapet, laju penghubung berbentuk segitiga, sela berbentuk agak cembung, sayap berwarna hitam. Menurut penelitian Carlina 2008 tentang kelelawar yang telah dilakukan di Indonesia, masih terbatas pada aspek keanekaragaman spesies, jenis, preferensi pakan dan polen, ekologi, relung pekan, dan strategi adaptasi kelelawar. Pada penelitian yang berkaitan dengan aspek saluran pencernaan, kelelawar telah dilakukan pada anatomi usus kelelawar pemakan serangga, seperti anatomi lambung kelelawar Spheteropus vampyres di Nusa Tenggara Timur. Identifikasi morfologi karakteristik alat pencernaan kelelawar Spheteropus alecto di Sulawesi bagian utara. Kemudian, histologis dan histokimia saluran pencernaan kelelawar Pipiterolus. Sedangkan untuk spesies Rhinolopus pusillus belum pernah dilaporkan. Informasi karakteristik saluran pencernaan normal kelelawar Rhinolopus pusillus secara morfologi dan histologis belum diketahui. Secara umum, anatomi saluran pencernaan dipengaruhi oleh spesies, jenis makanan, frekuensi asupan makanan, ukuran, dan bentuk tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik anatomi dan histologi saluran pencernaan kelelawar pemakan serangga Rhinolopus pusillus. Rumusan masalah. Bagaimana deskripsi anatomi dan histologi saluran pencernaan kelelawar pemakan serangga Rhinolopus pusillus? Tujuan dari penelitian ini adalah mempengaruhi deskripsi anatomi dan histologi saluran pencernaan kelelawar pemakan serangga Rhinolopus pusillus. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode observasi. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah kelelawar pemakan serangga Rhinolopus pusillus di kawasan Kars Monere, DIY. Objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah deskripsi anatomi dan histologi saluran pencernaan dari Rhinolopus pusillus di kawasan Kars Monere, DIY. Variabel penelitian. Tidak ada variabel penelitian. Tempat dan waktu. Waktu untuk penelitian ini adalah selama 4 bulan dari bulan Mei sampai Agustus 2020. Kemudian untuk tempat pengambilan sampel kelelawar Rhinolopus pusillus dilakukan di kawasan Kars Monere, DIY pada tanggal 14 Agustus 2020. Sedangkan untuk analisis anatomi dan histologi saluran pencernaan dari Rhinolopus pusillus dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA UNY. Selanjutnya, alat dan bahan dapat dilihat di slide. Cara kerja. Yang pertama, pengambilan sampel kelelawar di gua. Kemudian pengukuran morfologi kelelawar, pembuatan preparat awetan organ, analisis anatomi dan histologi. Yang terakhir, teknik analisis data. Pengukuran morfometri kelelawar dapat dilihat di gambar. HB merupakan panjang dari ujung moncong sampai anus, FA panjang lengan bawah, TB panjang tibia, T panjang ekor, HF panjang kaki belakang. Selanjutnya, pembuatan preparat awetan organ. Yang pertama, pembiusan. Selanjutnya, pengambilan objek, pencucian, fiksasi, dehidrasi pertama, penjernihan pertama,
infiltrasi, penanaman, pengirisan, penempelan atau afiksasi, deparafinasi, dan pewarnaan, dehidrasi yang kedua, penjernihan yang kedua, kemudian mounting, covering, dan finishing. Teknik analisis data. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan statistik. Hasil dan pembahasan. Rhinolopus pusillus merupakan anggota Rhinolopidae. Yang membedakan dari anggota famili lainnya adalah terdapat bentukan seperti daun pada hidung dan wajah dengan adanya sela. Ukuran tubuh kelelawar ini sekitar LB sebesar 37,2 mm, TB sebesar 16,3 mm, KB sebesar 7 mm, E sebesar 15,6 mm, T sebesar 15, mm. Ciri-ciri jenis Rhinolopus pusillus. Morfologi saluran pencernaan Rhinolopus pusillus. Pengamatan morfologi saluran pencernaan Rhinolopus pusillus mirip seperti mamalia lainnya, terdiri atas esofagus, lambung, dan usus. Esofagus merupakan saluran pendek dengan diameter lebih kecil dari saluran usus dan 1/3 posterior esofagus terdapat faring. Panjang esofagus sekitar 12,8 mm. Lambung merupakan perluasan saluran pencernaan tampak jelas, dibedakan dari usus dengan struktur terdiri atas daerah kardiak dan fusdus. Badan lambung dan polylus dengan panjang sekitar 12,2 mm, diameter berkisar 5,1 mm. Usus berupa saluran panjang yang berbelit-belit dengan diameter hampir seragam. Usus halus mempunyai panjang sekitar 109 mm, sedangkan usus besar memiliki panjang sekitar 30 mm. Terlihat pada gambar. Morfologi saluran pencernaan Rhinolopus pusillus. Pengamatan morfologi saluran pencernaan Rhinolopus pusillus mirip seperti mamalia lainnya, terdiri atas esofagus, lambung, dan usus. Esofagus merupakan saluran pendek dengan diameter lebih kecil dari saluran usus dan 1/3 posterior esofagus terdapat faring. Panjang esofagus sekitar 12,8 mm. Lambung merupakan perluasan saluran pencernaan tampak jelas, dibedakan dari usus dengan struktur terdiri atas daerah kardiak dan fusdus. Badan lambung dan polylus dengan panjang sekitar 12,2 mm, diameter berkisar 5,1 mm. Usus berupa saluran panjang yang berbelit-belit dengan diameter hampir seragam. Usus halus mempunyai panjang sekitar 109 mm, sedangkan usus besar memiliki panjang sekitar 30 mm. Terlihat pada gambar. Dilihat pada gambar, bagian A merupakan esofagus, bagian B lambung, C usus halus, D usus besar. Kerongkongan. Kerongkongan Rhinolopus pusillus memiliki struktur histologi yang terdiri dari muscularis, mukosa, epitel, lumen, lamina, propria, dan submukosa. Terlihat pada gambar dengan bagian-bagiannya. Lambung atau lapisan perut Rhinolopus pusillus memiliki struktur histologis yang sama, yaitu mukosa lambung terdiri dari epitel, lamina propria, dan muscularis mukosa. Kemudian, usus halus atau duodenum Rhinolopus pusillus. Diketahui bahwa duodenum pada kedua kelelawar memiliki struktur histologis yang terdiri dari sel piala, epitel, lamina propria, lapisan muscularis mukosa, kelenjar usus, dan villi. Usus besar. Berdasarkan pengamatan kelelawar pemakan buah di rektum, Rhinolopus pusillus memiliki struktur histologis yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan muscularis, mukosa, submukosa, dan serosa. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara otomatis organ pencernaan, yaitu kerongkongan, perut, duodenum, dan rektum, kelelawar Rhinolopus pusillus kelelawar memiliki struktur histologis yang relatif mirip dengan jenis mamalia lainnya, tetapi memiliki ketebalan tunika submukosa,
muscularis, mukosa, serosa, lumen, dan epitel yang relatif berbeda. Untuk saran penelitian ini, perlu dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal. Oke, kemudian ini merupakan lampiran dari pengambilan data di gua, pengukuran, dan pembuatan sampel atau preparat. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.